Pernahkah Anda melihat pasangan di mana seorang wanita cantik dan muda berjalan bersama pria berusia 60-an? Dan Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi? Kebanyakan orang langsung berpikir tentang uang, kekuasaan, atau keamanan finansial. Tetapi data terbaru mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan dan mendalam. 73% wanita yang disurvei mengakui ada sesuatu yang sangat spesifik pada pria di atas 60 tahun yang tidak bisa mereka temukan pada pria muda, dan ini sama sekali bukan tentang uang. Ini tentang kualitas yang hampir punah di dunia modern, sebuah kebijaksanaan kuno yang diajarkan oleh filosofi Stokisme ribuan tahun lalu. Marcus Aurelius, Kaisar Roma yang hidup hampir 2000 tahun lalu, sudah memahami rahasia ini. Dan ketika Anda memahaminya, Anda akan melihat hubungan, daya tarik, dan dinamika manusia dengan cara yang benar-benar berbeda. Mari kita mulai dengan menghancurkan mitos terbesar. Kebanyakan orang percaya bahwa wanita tertarik pada pria yang lebih tua hanya karena stabilitas finansial. Memang ada elemen kebenaran di sana, tetapi penelitian menunjukkan bahwa bahkan wanita yang sudah mapan secara finansial, yang memiliki karir sukses dan independen sepenuhnya, masih menemukan diri mereka tertarik pada pria yang jauh lebih tua. Mengapa? Jawabannya terletak pada sesuatu yang jauh lebih dalam dari dompet atau rekening bank. Ini tentang kehadiran. Pria berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pria muda. Mereka telah belajar bagaimana benar-benar hadir. Mereka tidak terus-menerus memeriksa ponsel mereka. Mereka tidak gelisah atau tidak sabar. Ketika mereka berbicara dengan Anda, mereka benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya bahwa kemampuan untuk memberikan perhatian penuh adalah salah satu kebajikan tertinggi. Dia berlatih ini setiap hari, bahkan ketika harus menghadapi senator yang membosankan atau laporan militer yang panjang. Dia memahami bahwa memberikan perhatian penuh kepada seseorang adalah bentuk rasa hormat tertinggi. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Pria yang lebih tua telah belajar sesuatu yang sangat krusial. Mereka tidak lagi mencoba membuktikan apapun. Ini adalah transformasi psikologis yang luar biasa. Pikirkan tentang pria berusia 20-an atau 30-an. Mereka masih dalam mode pembuktian konstan. Mereka perlu membuktikan bahwa mereka cukup kuat, cukup sukses, cukup maskulin, cukup pintar. Setiap interaksi adalah pertunjukan. Setiap percakapan adalah kesempatan untuk menunjukkan nilai mereka. Ini sangat melelahkan, bukan hanya untuk mereka tetapi juga untuk orang-orang di sekitar mereka. Wanita merasakan energi ini, dan itu membuat mereka lelah. Sebaliknya, pria berusia 60-an yang telah menemukan kedamaian batin tidak lagi bermain permainan ini. Mereka telah mencapai apa yang disebut stoik sebagai apatheia, bukan ketidakpedulian tetapi kebebasan dari kebutuhan untuk validasi eksternal. Mereka tahu siapa mereka telah membuat kesalahan, mereka telah jatuh dan bangkit, dan mereka tidak lagi takut akan penilaian orang lain. Kepercayaan diri yang tenang ini sangat menarik karena ini adalah kepercayaan diri sejati, bukan topeng atau bravado palsu. Epictetus, salah satu filosof stoik terbesar, mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang ketika kita tidak lagi menjadi budak opini orang lain. Pria muda masih terjebak dalam penjara ini. Mereka peduli apa yang dipikirkan teman-teman mereka, apa yang dipikirkan keluarga mereka, apa yang dipikirkan rekan kerja mereka. Keputusan mereka seringkali didorong oleh kebutuhan untuk terlihat baik di mata orang lain. Tetapi pria yang lebih tua, terutama mereka yang telah mengembangkan kebijaksanaan stoik, telah membebaskan diri dari rantai ini. Mereka membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai internal mereka, bukan persetujuan eksternal. Mereka bisa mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Mereka bisa mengakui kesalahan tanpa kehilangan harga diri. Mereka bisa memuji orang lain tanpa merasa terancam. Ini adalah tanda kedewasaan emosional yang sejati. Sekarang, mari kita bicara tentang kontrol emosional, karena ini adalah salah satu alasan terbesar mengapa wanita merasa lebih aman dengan pria yang lebih tua.
Penelitian menunjukkan bahwa pria mencapai kematangan emosional penuh sekitar usia 45 hingga 50 tahun, tetapi pencapaian puncak kebijaksanaan emosional seringkali terjadi di usia 60-an. Apa artinya ini dalam praktik? Ini berarti pria yang lebih tua tidak lagi meledak karena hal-hal kecil. Mereka tidak marah ketika makanan di restoran datang terlambat. Mereka tidak kesal ketika rencana berubah di menit terakhir. Mereka tidak mengambil kritik sebagai serangan personal. Marcus Aurelius menghadapi krisis demi krisis sebagai kaisar. Perang yang berkepanjangan, wabah penyakit yang menewaskan jutaan orang, pengkhianatan dari orang-orang terdekatnya, bahkan kematian anak-anaknya. Namun dia melatih dirinya untuk tidak bereaksi secara impulsif. Dia menulis bahwa kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Ini bukan tentang menekan emosi tetapi tentang memilih respons yang bijaksana daripada reaksi yang impulsif. Bayangkan hidup dengan seseorang yang tidak pernah meledak, yang tidak pernah membanting pintu, yang tidak pernah mengatakan hal-hal kejam dalam kemarahan yang kemudian mereka sesali. Ini bukan berarti mereka tidak merasakan emosi, mereka sangat merasakannya, tetapi mereka telah belajar ruang antara stimulus dan respons. Viktor Frankl, yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menulis bahwa dalam ruang itu terletak kebebasan kita untuk memilih respons kita, dan dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Pria yang lebih tua telah menemukan ruang ini melalui pengalaman hidup yang keras. Mereka telah melakukan cukup banyak kesalahan untuk mengetahui konsekuensi dari reaksi impulsif. Mereka telah kehilangan cukup banyak hal penting karena kemarahan yang tidak terkontrol, untuk belajar bagaimana menahan diri. Pelajaran ini tidak bisa diajarkan, mereka harus dialami. Sekarang mari kita bahas tentang perspektif, karena ini adalah hadiah terbesar yang dibawa oleh usia. Ketika Anda berusia 20 atau 30 tahun, setiap masalah terasa seperti akhir dunia. Perselisihan kecil dengan teman terasa seperti pengkhianatan. Kehilangan pekerjaan terasa seperti bencana. Penolakan romantis terasa seperti luka yang tidak akan pernah sembuh. Tetapi ketika Anda telah hidup 60 tahun atau lebih, Anda telah melihat cukup banyak krisis untuk mengetahui bahwa hampir semua hal yang terasa seperti akhir dunia sebenarnya hanya gangguan sementara. Anda telah kehilangan pekerjaan sebelumnya dan menemukan yang lebih baik. Anda telah mengalami patah hati dan pulih. Anda telah menghadapi masalah kesehatan yang serius dan selamat. Perspektif ini sangat menenangkan bagi orang-orang di sekitar Anda. Ketika krisis terjadi, dan krisis selalu terjadi dalam hidup, wanita ingin berada di samping seseorang yang tidak panik, seseorang yang pernah melihat badai sebelumnya dan tahu bahwa mereka akan berlalu. Seneca, filosof stoik lain yang brilian, menulis tentang pentingnya premeditatio malorum. Visualisasi hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Ini bukan pesimisme tetapi persiapan mental. Pria yang lebih tua telah hidup cukup lama sehingga mereka tidak perlu membayangkan bencana, mereka telah mengalaminya. Mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang dicintai. Mereka tahu bagaimana rasanya gagal secara spektakuler. Mereka tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh seseorang yang mereka percayai sepenuhnya. Dan yang paling penting, mereka tahu bahwa mereka selamat dari semua itu. Ketahanan ini, pengetahuan mendalam bahwa Anda bisa bertahan dari apapun yang dilemparkan hidup kepada Anda, memberikan stabilitas emosional yang luar biasa. Wanita merasakan stabilitas ini dan merasa aman. Bukan aman secara finansial meskipun itu bisa menjadi bonus tetapi aman secara emosional, mengetahui bahwa pasangan mereka tidak akan hancur pada tanda pertama kesulitan. Ada juga elemen kesabaran yang tidak bisa diabaikan. Pria muda cenderung terburu-buru dalam segala hal. Mereka ingin kesuksesan sekarang, mereka ingin hasil sekarang, mereka ingin kepuasan sekarang. Ketidaksabaran ini muncul dalam hubungan juga. Mereka terburu-buru melalui tahap-tahap kedekatan, mereka tidak sabar dengan proses membangun kepercayaan, mereka menginginkan komitmen atau kebebasan tanpa mau melakukan pekerjaan lambat untuk membangun fondasi yang kuat. Pria yang lebih tua telah belajar bahwa hal-hal terbaik dalam hidup tidak bisa terburu-buru.
Mereka telah membangun karir selama beberapa dekade dan tahu bahwa kesuksesan nyata memerlukan waktu. Mereka telah membesarkan anak-anak dan tahu bahwa Anda tidak bisa mempercepat perkembangan. Mereka telah mengalami hubungan yang gagal karena terburu-buru dan sekarang mereka menghargai ritme yang lebih lambat dan lebih disengaja. Marcus Aurelius sering menulis tentang mengalir seperti air, menyesuaikan diri dengan kecepatan alami kehidupan daripada mencoba memaksakan tempo artifisial. Dia memahami bahwa alam semesta memiliki ritme sendiri dan kebijaksanaan terletak pada menyelaraskan diri dengan ritme itu daripada melawannya. Pria yang lebih tua membawa kesabaran ini ke dalam hubungan mereka. Mereka tidak terburu-buru melewati percakapan yang dalam. Mereka tidak menganggap keheningan sebagai sesuatu yang harus segera diisi. Mereka tidak merasa perlu untuk segera menyelesaikan setiap ketidaksepakatan. Mereka memahami bahwa beberapa hal perlu waktu untuk berkembang, dan mereka bersedia memberikan waktu itu. Ini sangat kontras dengan energi frenetik banyak pria muda yang selalu merencanakan langkah berikutnya sebelum mereka sepenuhnya hadir di langkah saat ini. Lalu ada kebijaksanaan tentang prioritas. Pria muda seringkali memiliki prioritas yang tidak jelas atau mereka memprioritaskan hal-hal yang salah. Mereka mungkin memprioritaskan karir di atas hubungan, atau teman-teman di atas keluarga, atau kesenangan jangka pendek di atas kebahagiaan jangka panjang. Tidak ada yang salah dengan ambisi atau persahabatan atau kesenangan. Tetapi ketika mereka tidak seimbang dengan benar, mereka menciptakan kehidupan yang kacau dan tidak memuaskan. Pria yang lebih tua, terutama mereka yang telah reflektif tentang pengalaman hidup mereka, telah mengklarifikasi prioritas mereka. Mereka tahu apa yang benar-benar penting. Mereka telah melihat rekan kerja yang menghabiskan seluruh hidup mereka mengejar promosi hanya untuk menyadari pada usia 70 bahwa mereka mengabaikan anak-anak mereka. Mereka telah melihat teman-teman yang mengejar kesenangan tanpa akhir hanya untuk berakhir sendirian dan kosong. Mereka telah belajar pelajaran ini melalui pengamatan dan pengalaman, dan mereka telah menyesuaikan kehidupan mereka sesuai dengan itu. Stokisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang benar-benar berharga dalam hidup, yang disebut stoik sebagai hal-hal yang sesuai dengan alam dan kebajikan. Epictetus mengingatkan murid-muridnya untuk membedakan antara apa yang ada dalam kontrol kita dan apa yang tidak, dan untuk menginvestasikan energi kita hanya pada hal yang pertama. Pria yang lebih tua telah internalisasi pelajaran ini. Mereka tidak membuang energi khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka tidak stres tentang opini orang lain, fluktuasi ekonomi, atau tren sosial. Sebaliknya, mereka fokus pada karakter mereka, hubungan mereka, dan kontribusi mereka kepada orang-orang yang mereka cintai. Kejelasan fokus ini membuat mereka menjadi mitra yang jauh lebih baik karena mereka tidak tersebar tipis di 1000 arah berbeda. Ketika mereka berkomitmen pada hubungan, mereka benar-benar hadir di dalamnya. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang jarang didiskusikan tetapi sangat penting. Pria yang lebih tua telah belajar bagaimana menghargai wanita sebagai individu yang utuh, bukan sebagai objek untuk validasi ego mereka. Ini adalah transformasi mendalam yang terjadi dengan kedewasaan. Banyak pria muda, bahkan yang bermaksud baik, masih melihat hubungan terutama melalui lensa apa yang bisa mereka dapatkan darinya. Validasi, status, kepuasan seksual, seseorang untuk merawat mereka. Mereka belum sepenuhnya mengembangkan kapasitas untuk menghargai wanita sebagai makhluk yang kompleks dengan impian, ketakutan, ambisi, dan kerentanan mereka sendiri. Pria yang lebih tua yang telah dewasa secara emosional telah melewati fase narsis ini. Mereka benar-benar tertarik pada siapa Anda sebagai pribadi, bukan hanya apa yang bisa Anda lakukan untuk mereka. Mereka mengajukan pertanyaan dan benar-benar mendengarkan jawabannya. Mereka mendukung tujuan Anda tanpa merasa terancam. Mereka merayakan kesuksesan Anda tanpa perlu menjadikannya tentang diri mereka sendiri. Marcus Aurelius menulis secara indah tentang melihat orang lain dengan jelas, tanpa proyeksi atau distorsi dari kebutuhan kita sendiri. Dia berlatih melihat setiap orang sebagai sesama manusia yang berjuang dengan tantangan mereka sendiri, bukan sebagai alat untuk tujuannya. Ini adalah tingkat empati yang membutuhkan kedewasaan emosional yang signifikan.
Ketika seorang pria bisa melihat wanita dengan cara ini, hubungannya berubah secara fundamental. Ini tidak lagi tentang satu orang melayani kebutuhan orang lain tetapi tentang dua individu yang matang yang memilih untuk berbagi hidup karena mereka saling memperkaya, bukan karena mereka saling membutuhkan untuk merasa lengkap. Perbedaan ini sangat penting. Kebutuhan menciptakan ketergantungan dan kebencian. Pilihan menciptakan kebebasan dan penghargaan. Ada juga realitas yang sangat praktis. Pria yang lebih tua cenderung lebih baik dalam berkomunikasi karena mereka telah melihat cukup banyak hubungan hancur karena komunikasi yang buruk. Mereka tahu bahwa masalah kecil yang tidak dibicarakan tumbuh menjadi kebencian besar. Mereka tahu bahwa asumsi menyebabkan kesalahpahaman. Mereka tahu bahwa kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan tidak bisa ditarik kembali. Jadi mereka telah belajar untuk berkomunikasi dengan lebih bijaksana. Mereka tidak takut dengan percakapan yang sulit. Mereka tidak menghindari konflik tetapi mereka menghadapinya dengan cara yang konstruktif daripada destruktif. Mereka telah belajar bagaimana menyatakan kebutuhan mereka tanpa menuntut. Mereka telah belajar bagaimana mendengarkan kritik tanpa menjadi defensif. Mereka telah belajar bagaimana meminta maaf dengan tulus ketika mereka salah. Seneca menulis bahwa berbicara adalah keterampilan tetapi mendengarkan adalah seni. Pria yang lebih tua telah mengembangkan seni ini melalui bertahun-tahun praktik dan kesalahan. Mereka telah belajar bahwa kadang-kadang hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah diam dan benar-benar mendengarkan, tanpa mencoba memperbaiki, tanpa mencoba menasihati, hanya memahami. Kemampuan ini sendirian membuat mereka menjadi mitra yang luar biasa karena setiap orang ingin merasa didengar dan dipahami. Dalam dunia di mana semua orang berbicara tetapi sedikit yang mendengarkan, seseorang yang benar-benar mendengarkan adalah hadiah yang langka dan berharga. Akhirnya, dan mungkin yang paling penting, pria di atas 60 yang telah menjalani kehidupan yang reflektif telah mengembangkan sesuatu yang oleh Stoik disebut memento mori, kesadaran konstan akan kematian. Ini mungkin terdengar morbid, tetapi sebenarnya sangat membebaskan. Ketika Anda benar-benar memahami bahwa waktu Anda terbatas, bahwa tidak ada yang bertahan selamanya, bahwa setiap momen adalah hadiah yang tidak akan pernah terulang, Anda mulai hidup dengan urgensi yang berbeda. Anda tidak membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Anda tidak menunda mengatakan yang Anda cintai. Anda tidak mengambil orang-orang terkasih untuk granted. Anda tidak membiarkan ego Anda merusak hubungan yang penting. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia bisa mati kapan saja, dan ini membuat setiap interaksi, setiap percakapan, setiap momen bersama orang-orang yang dia cintai menjadi berharga. Pria yang lebih tua membawa kesadaran ini ke dalam hubungan mereka, dan itu mengubah segalanya. Mereka tidak mengambil pasangan mereka untuk granted karena mereka tahu bahwa besok tidak dijamin. Mereka tidak menunda kebaikan atau kasih sayang karena mereka memahami bahwa nanti mungkin tidak akan pernah datang. Mereka tidak membiarkan argumen kecil merusak hari-hari berharga karena mereka tahu ada terlalu sedikit hari tersisa untuk membuangnya pada hal-hal sepele. Ini bukan sentimentalitas atau kelembutan melainkan kebijaksanaan yang berasal dari pemahaman mendalam tentang sifat sementara kehidupan. Dan wanita merasakan ini, mereka merasakan intensitas yang tenang ini, komitmen yang dalam ini terhadap setiap momen, dan itu membuat mereka merasa dihargai dengan cara yang tidak pernah mereka alami dengan pria yang masih hidup seolah-olah mereka punya waktu yang tidak terbatas.